Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrus Ridul Mutakin. Saya mahasiswa semester 1 Prodi Manajemen Informatika dengan NPM atau NIM 0303222203. Berikut ini adalah program yang saya akan review yang saya sudah buat tadi malam. Jadi program ini akan memberikan output yang intinya pada dasarnya nanti akan memberikan output seperti nilai mahasiswa, nama, NPM dan NIM, NPM atau NIM, selanjutnya ada kalkulasi nilai akhir dan grade atau keterangan. Di sini program ini namanya adalah nilai mahasiswa, di bawahnya ada uses CRT. Seperti biasa ya, uses CRT itu berguna untuk mengaktifkan fungsi-fungsi yang akan digunakan di dalam program ini, contohnya seperti clear screen dan lainnya. Di sini ada variabel yang saya gunakan ada banyak. Yang satu ada UTS, nilai UTS ya. Di sini UAS, tugas, KD, kehadiran, NA, nilai akhir. Dari UTS sampai KD ini menggunakan dari UTS sampai NA maksud saya ini menggunakan tipe data real. NPM menggunakan tipe data long integer dan nama menggunakan tipe data string. Selanjutnya di sini ada sub atau sub program, yaitu begin atau mulai, yang mengartikan kalau program ini akan dimulai ya. Di sini ada clear screen. Clear screen berfungsi untuk membersihkan layar dari hal-hal yang tidak kita inginkan nantinya ketika di run. Selanjutnya di bawahnya ada write len, sama dengan panjang sekali sampai sini. Nah, ini ketika nanti di run dia akan ada di paling atas seperti membentuk garis seperti itu ya. Selanjutnya ada write len, di sini ada program nilai mahasiswa. Write len lagi di sini juga ada seperti yang di atas, ini di garis lagi. Nanti ketika di run garisnya akan seperti ini. Jadi nanti program mahasiswanya akan ada di tengah-tengah sininya seperti itu ya. Selanjutnya di sini juga ada write, masukkan nama Anda, readlen, variabel nama. Di bawahnya juga ada lagi masukkan NPM, readlen, NPM yaitu variabel NPM yang ini. Selanjutnya di sini ada masukkan nilai UTS Anda, readlen lagi akan dibaca lagi nilai UTS. Selanjutnya juga ada masukkan nilai UAS Anda, begitupun sama akan dibaca variabel nilai UAS. Selanjutnya ada nilai tugas, readlen, nilai tugas sama. Bawahnya juga lagi ada masukkan kehadiran Anda, juga akan dibaca variabel KD atau kehadiran. Ini dari clear screen sampai sini itu standar ya, basic. Di bawahnya di sini ada NA. Nah, NA ini berbeda dengan yang atasnya karena NA ini adalah hasil kalkulasi dari nilai UTS, nilai UAS, tugas, dan kehadiran. Jadi NA titik 2 sama dengan buka kurung 30/100 dikali UTS. Artinya adalah UTS itu nilai UTS 30% dari 100 seperti itu. Jadi nilai UTS itu 30%-nya dari keseluruhan nilai. Selanjutnya di sini nilai UAS adalah 40%-nya dari 100% atau dari keseluruhan nilai. 20% atau tugas ini adalah 20% dari nilai keseluruhannya. Di sini ada selanjutnya KD atau kehadiran itu 10% dari seluruh nilai. Seperti itu. Di bawahnya ada write len lagi sama, ini pun sama seperti yang di atas ya. Sama di bawahnya juga ada write len lagi, keterangan hasil penilaian. Write len lagi di bawahnya pun di sini sama. Jadi ini hanya pemanis saja, teman-teman bisa buat, bisa enggak, cuma saya dibuat. Nanti ini juga ketika jalan hasilnya akan seperti ini lagi seperti tadi. Jadi garis-garis panjang yang di sini itu akan di atasnya. Lalu keterangan hasil penilaian ada di bawahnya di sini, nanti dijepit dengan garis panjang seperti ini. Selanjutnya di sini ada write len nama titik 2, maksud saya kutip 1, nama. Nah, di sini berbeda dengan yang di atas ini, tidak memakai readlen karena
ketika nanti program yang ini sudah di-run dan sudah diisi dengan nama dan nilai ini masing-masing, nanti nama dan npm ini akan otomatis ada. Jadi tidak menggunakan return lagi ketika nanti nama di sini sudah diisi. Contohnya nama saya Bahrul. Nanti di sini pun ketika di enter atau di run, nanti akan otomatis ada di sini. Begitupun dengan npm dan begitupun dengan nilai akhir. Nilai akhir di sini akan timbul dengan sendirinya dengan hasil yang sudah dikalkulasikan dengan rumus yang di sini. Seperti itu. Nah, di akhir NA ini ada 2.20. Ini artinya adalah akan 2.0 ini akan mengambil 2 digit atau 2 angka di depan 0. Karena ketika dikalkulasikan nilai yang NA ini yang di atas ini dengan nilai-nilai yang dimasukkan dengan nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas dan kehadiran, itu ketika dikalkulasikan dan tidak menggunakan 2.20 ini akan menimbulkan nomor yang panjang, nominal yang panjang sekali gitu dengan jumlah 0 di belakang koma. Nah, fungsinya 2.0 ini meminimalisir atau hanya mengambil 2 digit aja di depan seperti itu. Jadi tidak panjang sekali. Dari situ di sini pun mulai lagi dengan subprogram begin. Subprogram begin sebentar. Nah, di sini mulai masuk ke fungsi pembahasan kali ini karena saya akan lebih memfokuskan kepada fungsi if yang saya buat di sini ya. Di sini subprogram begin. If itu jika. Jadi jika NA atau nilai akhir lebih besar dari 100, maka return hasilnya gitu ya akan dituliskan. Nilai yang Anda masukkan salah. Nah, ini tuh kondisi. Jadi ketika kita memasukkan nilai di atas 100, maka yang akan keluar nilai yang Anda masukkan salah. Seperti itu. Selanjutnya else if atau kondisi lain ya, kondisi yang lain seperti itu. Jika kondisi yang lain NA kurang dari 0, maka return nilai yang Anda masukkan salah. Jadi ketika nilai akhir dimasukkan kurang dari 0, maka nilai yang Anda masukkan salah, seperti itu. Selanjutnya kondisi yang lain juga di sini ada. Jika NA kurang atau sama dengan 100 dan NA lebih besar atau sama dengan 80, maka return yang akan dituliskan, yang akan timbul nanti di akhir adalah nilai IM ini indeks ya, nilai indeks Anda A. Jadi jika kita memasukkan nilai kurang dari 100 atau sama dengan 100 dan memasukkan nilai lebih besar atau sama dengan 80, maka yang akan keluar adalah nilai IM Anda A. Seperti itu. Jadi ketika kita memasukkan angka di rentan 80, di rank 80 sampai di rank 100, itu akan keluar indeks Anda A. Seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada else, kondisi lain. NA jika kurang dari 80, NA nilai akhir jika kurang dari 80 dan NA lebih besar atau sama dengan 65, maka yang akan keluar return nilai IM Anda B. Seperti itu. Jadi ketika kita memasukkan nilai di atas atau sama dengan 65 dan memasukkan nilai lebih besar atau sama dengan 65 dan sampai ke 80 itu ranknya ya, maka akan keluar nilai atau indeks B seperti itu. Selanjutnya di sini juga sama kondisi lain. Jika NA atau nilai akhir kurang dari 65 dan NA lebih besar atau sama dengan 50, maka keluar C. Itu pun sama seperti itu, maka indeks Anda C sama juga. Di sini pun ada lagi nilai. Nah, jika else kondisi lainnya, NA nilai akhir kurang dari 50 dan NA nilai akhir lebih besar atau sama dengan 40, maka yang akan keluar juga sama D. Ini artinya ketika kita memasukkan nilai dari 50, kurang dari 50 sampai 40 ya ranknya. Jadi ketika itu memasukkan di angka segitu, maka akan keluar IM ada D.
Selanjutnya di sini ada NA. Jika NA nilai akhir kurang dari 40, maka IM Anda adalah E. Ini jelas ya. Jadi kita kalau memasukkan nilai di bawah 40, maka yang akan keluar nilai IM Anda adalah E. Titik koma N. Seperti itu. Nah, di sini juga ada fungsi if lagi. Di sini juga N, dan di sini ada fungsi if lagi dengan subprogram begin atau mulai. Sebenarnya ini sama fungsi if yang yang saya buat. Kondisi-kondisi if yang ini sama seperti yang di atas. Tetapi yang membedakan adalah hanya keterangannya, hanya keterangannya. Jadi kalau yang ini yang akan keluar ketika kita sudah memasukkan angka-angka tersebut, yang akan keluar hanya nilai IM Anda E, nilai IM Anda D, nilai IM Anda C, dan seterusnya. Yang di bawahnya ini, ketika kita memasukkan nilai atau angka yang sudah dikondisikan oleh if, yang sudah dikondisikan dari mulai rank 100 sampai 0, itu akan keluar atau akan timbul keterangan seperti ini. Saya akan contohkan satu. Contohnya yang paling atas. If jika NA kurang dari 100, jika NA kurang atau sama dengan 100 dan NA lebih besar atau sama dengan 80, maka write-learn yang akan keluar nantinya keterangan titik 2, selamat Anda lulus dengan grade A. Sangat baik. Seperti itu. Sama saja seperti yang di atas ini. Yang hanya membedakannya, keterangan di sini hanya lebih panjang aja seperti itu. Tapi dengan fungsi if dan kondisi yang sama, persis sama, identik. Oke, seperti itu. Di sini langsung aja ke N, karena di sini tidak perlu jelasan lagi ya, karena fungsi if dan programnya pun sama. Langsung ke N. Di sini write-learn. Di sini juga saya menggunakan lagi ini write-learn kutip 1 sama dengan yang panjang sekali hanya untuk menggarisi gitu ya. Selanjutnya ada readlearn. Nah, readlearn ini berfungsi agar bisa membaca program. Jadi ketika kita tidak menggunakan readlearn, program ini tidak akan berjalan, langsung keluar sendirinya seperti itu. Makanya menggunakan readlearn. Readlearn dan N titik. Ini subprogram N. Selesai. Dari sini kita coba langsung run aja. Run. Bismillah. Oke. Ayo dong. Aduh. Maaf ya, agak lama nge-lag. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan, laptop saya nge-freeze, nge-lag seperti itu. Nah, di sini ketika di-run tampilannya akan seperti ini. Program yang tadi saya jelaskan, mohon maaf. Nah, ketika di-run akan seperti ini. Sebelumnya tadi saya bilang akan ada sama dengan yang akan menjepit program nilai mahasiswa, yaitu ini akan timbul seperti ini. Jadi garis program nilai mahasiswa dan dijepit seperti ini. Di sini masukkan nama Anda, nama saya contohnya Harul Saidul Mutakin. Enter. Masukkan NPM Anda. NPM itu NIM ya, atau NIM juga. 0303222203. Masukkan nilai UTS. Ini hanya gambaran 90 90. Kehadiran. Nah, karena kehadiran itu di situnya 16, maka hanya dari 1 sampai 16 kali pertemuan. Di sini akan saya ambil 9 contoh. Ketika di enter, bismillahirrahmanirrahim. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ketika di enter, akan menampilkan lagi sama dengan yang menjepit keterangan hasil penilaian. Di bawahnya ada nama saya lagi keluar, Bahrul Saidul Mutakin. NPM saya juga keluar 0303222203.
nilai akhir. Nilai akhir ini adalah yang tadi saya bilang di awal, adalah hasil kalkulasi dari nilai UAS, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, dan kehadiran yang telah dikalkulasikan menjadi 87 dan IM-nya A. Selanjutnya ada keterangan, selamat Anda lulus dengan grade A. Sangat baik, seperti itu. Jadi nilai yang di sini itu hasil kalkulasi dari nilai UTS sampai dengan kehadiran. Seperti itu. Coba kita coba lagi dengan alhamdulillah Kang. Sekarang kita akan mencoba dengan nilai yang buruk, yang jelek ya, yang akan di bawah 40. Baru Saidul Mutakin NPM 03 22203, bawahnya nilai UAS. Contoh kita 30 3. Di sini harusnya akan keluar grade E mungkin ya. Iya, mungkin kalau tidak E, C mungkin seperti itu ya. Di sini mungkin D. Kalau nggak D itu E. Saya juga belum mengkalkulasikan nilai-nilai satu persatunya belum, tapi ketika kita memasukkan dari 30 sampai 30 mungkin akan keluar itu E. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Betul E. Bahrul Saidul Mutakin nama saya, NPM-nya NPM saya juga. Nilai akhir 29. Lagi-lagi nilai 29 ini adalah kalkulasi dari nilai UTS sampai dengan kehadiran. Seperti itu. Di sini keterangannya, Anda tidak lulus, Anda mendapatkan grade E. Sangat tidak baik, seperti itu. Aduh, ini tidak terbaca ya, tadi kurang. Oke, jadi seperti itu program yang bisa saya share kali ini. Program sederhana terkait nilai mahasiswa. Jadi teman-teman bisa menirukan program ini ataupun tidak, terserah teman-teman yang lain. Oke, sekian dari saya Bahrul Saidul Mutakin, semester 1 Prodi Manajemen Informatika dengan NIM 0303222203, mengucapkan terima kasih banyak telah melihat video ini.